Tubuh lelaki tua Xiao memancarkan aura kuat dari alam dewa Void tingkat keempat. Pada saat yang sama, tiga pria kekar berbaju besi hitam juga memancarkan aura alam dewa Void tingkat ketiga. Aura mengerikan itu seperti badai yang dahsyat, menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Serahkan saja orang tua ini padaku. Pada saat ini, Xie Nianjun berbicara, ekspresi jijik tampak sekilas di matanya. Baru saja, ketika lelaki tua Xiao menatapnya dengan tatapan seperti itu, dia sudah punya pikiran untuk membunuhnya. Wus! Dengan lambaian tangannya, Xie Nianjun menerobos aura yang ditekan oleh lelaki tua Xiao dan berjalan ke arahnya. Mata lelaki tua Xiao sedikit menyipit. Tidak mudah untuk bisa menembus auranya dengan mudah. Gadis kecil, karena kamu terburu-buru, aku akan memenuhi keinginanmu, hehe. Kakek Xiao tertawa sinis. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan sebuah tangan hitam besar muncul, meraih ke arah Xie Nianjun. Suara mendesing. Gelang Xie Nianjun dipenuhi dengan cahaya suci, yang berubah menjadi pedang cahaya suci. Dengan satu tebasan, pedang itu memotong tangan lelaki tua Xiao menjadi dua. Kemudian, pedang panjang itu bergetar dan berubah menjadi bayangan pedang, menyelimuti lelaki tua Xiao. Anda, Pak Tua Xiao terkejut. Kekuatan Xie Nianjun jauh melampaui imajinasinya. Itu bukan kekuatan tempur alam dewa Void tingkat 1. Temukan bab baru di novelbin.com. Ruang, kekuatan ilahi dalam tubuhnya meledak saat tongkat berkepala naga muncul di tangannya. Dia menyerang Xie Nianjun seperti badai. Namun, pedang panjang Xie Nianjun bergetar, dan bayangan pedang muncul satu demi satu. Dalam sekejap, ratusan bayangan pedang muncul dan menebas lelaki tua Xiao dari segala arah. Setiap pedang tampaknya memotong kelemahan lelaki tua Xiao. Serangan lelaki tua Xiao baru saja meledak, tetapi sebelum mencapai setengahnya, serangan itu padam. Dia hanya bisa mundur untuk menangkis. Xie Nianjun mengikutinya, dan cahaya pedangnya meluas lagi, menyelimuti lawannya. Sialan, sialan, Pak Tua Xiao meraung. Dia sangat sedih sampai hampir muntah darah. Kekuatan ilahinya jelas tidak lebih lemah dari Xie Nianjun, tetapi dia benar-benar ditekan oleh Xie Nianjun dalam pertempuran itu. Cahaya pedang Xie Nianjun telah sepenuhnya mengendalikan situasi dan ritme. Dia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dia begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Tingkat kendali seperti ini. Tong Xier bahkan lebih takjub lagi. Pengendalian diri Xie Nianjun begitu kuat, sehingga ia dapat menguasai seluruh pertempuran. Kekuatan Shen-nya mirip dengan kakek tua Xiao, tetapi dalam pertempuran, situasinya berat sebelah. Ini adalah hasil dari teknik pertempuran dan pengalaman. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat mencapai ini. Xie Nianjun tampak seumuran dengannya, tetapi dia mampu mengendalikan irama pertempuran dengan sangat baik, sehingga dia tidak bisa tidak kagum. Kalian semua, serang bersama dan bunuh dia, bunuh dia. Orang tua Xiao berteriak dan memanggil tiga pria kekar berbaju besi hitam untuk menyerang. Sebuah tombak panjang muncul di tangan ketiga pria berbaju hitam itu. Mereka mengalirkan kekuatan suci mereka dan menyerang Xie Nianjun. Lawanmu adalah aku. Xie Nianxing berkata dengan dingin. Sosoknya melesat dan dia melesat maju. Pedang di tangannya menebas dengan keras dan menyelimuti ketiga pria berbaju hitam itu. Klang klang, klang. Setelah 3 kali tabrakan berturut-turut, ketiga pria kekar berbaju besi hitam itu terpaksa mundur. King kecil, sisakan satu untukku. Lu Ming juga bergegas keluar dan terus-menerus merapal formula karakter pertempuran. Ledakan. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran diaktifkan. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat tajam. Dia mengeluarkan pedang senjata dewa dan menebas salah satu pria berjas hitam yang kekar. Sejak kultivasi Lu Ming meningkat, dia tidak pernah bertarung habis-habisan. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk bertarung dengan orang kuat berbaju hitam. Xie Nianxing mencabut pedangnya dan memberikan Lu Ming seorang pria berbaju zirah hitam yang kuat. Dentang. Pedang tempur Lu Ming menebas si pria kekar berbaju hitam. Terdengar suara ledakan keras dan keduanya terhuyung. Alam dewa kekosongan tingkat ketiga memang kuat. Sekali lagi, Lu Ming melangkah maju dan menyerbu ke depan lagi, melancarkan serangan yang dahsyat bagaikan badai. Dentang, dentang, Lu Ming dan si pria kekar berbaju hitam terlibat dalam pertempuran sengit.
Di sisi lain, pertempuran itu hanya berlangsung sepihak antara Xian Yanxing dan dua orang lainnya. Kekuatan tempur Xian Yanxing tidak jauh lebih lemah daripada Xian Yanjun, jadi mudah baginya untuk berhadapan dengan dua orang kultivator alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Tong Cher berdiri di samping dengan linglung. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu sama sekali, dan tidak perlu baginya untuk campur tangan. Puff, puff. Setelah beberapa lusin gerakan, kedua pria berbaju besi hitam itu terbunuh, dan darah berceceran di mana-mana. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati lelaki tua Xiao bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya. Tingkat kultivasi Lu Ming mirip dengan informasi yang diterimanya sebelumnya. Namun, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat kultivasi mereka. Itu terlalu mengerikan. Seorang ahli alam dewa halus tingkat pertama ternyata mampu menekannya. Kekuatan suci tingkat suci, jenius yang tak tertandingi. Mundur, mundur. Kakek Xiao ketakutan. Ile ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari cahaya pedang Xian Yanjun. Aduh, dia panik dan menjadi semakin rentan. Tidak lama kemudian, pedang Xian Yanjun meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatan Dewa Xian Yanjun yang mengerikan mengalir dalam tubuhnya, membuat lelaki tua Xiao melepaskan darah dan semakin lemah. Oleh karena itu, dia bahkan tidak sebanding dengan Xian Yanjun. Ayo maju. Dalam dua gerakan, mata lelaki tua Xiao terputus oleh cahaya pedang Xian Yanjun. Ah! Orang tua Xiao berteriak dan menyerang dengan gila. Orang tua, aku akan mengantarmu pergi. Xian Yanjun berkata dengan dingin. Cahaya pedang itu terbungkus lagi, dan sesaat kemudian, kepala lelaki tua Xiao melayang. Eksistensi alam dewa kekosongan tingkat keempat telah dihilangkan. Mata lelaki tua Xiao terbuka lebar. Ia mati dengan mata terbuka lebar. Ile tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang dewa alam void tingkat keempat yang konsekuensinya, akan benar-benar mati di tangan dewa alam void tingkat pertama. Pria kekar yang bertarung dengan Lu Ming hampir mati ketakutan saat melihat yang lain dibunuh. Ia panik dan Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh dengan satu tebasan. Pada titik ini, keempat ahli istana Yuan Luo semuanya telah dihilangkan. Kultivasiku masih terlalu lemah. Lu Ming mendesah. Kelemahan Lu Ming adalah pukulannya. Dia hanya seorang kaisar surgawi bintang 3 sekarang. Jika dia menerobos ke alam dewa kekosongan, itu akan menjadi mudah baginya untuk membunuh badut-badut ini. Beberapa dari mereka menyimpan cincin penyimpanan milik lelaki tua Xiao dan 3 orang lainnya. Sepertinya istana Yuan Luo juga memiliki orang-orang di bintang emas yang jumlahnya tak terhitung. Kurasa keempat orang ini hanya sebagian dari mereka. Mereka, Tong Xier berkata dengan ekspresi serius. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Hati-hati dalam tindakan kita selanjutnya. Kata Lu Ming. Dalam sekejap, mereka berempat meninggalkan tempat itu. Setelah itu, mereka tidak memburu binatang buas apapun. Mereka mencari lebih banyak berlari. Dari 100.000 juta sebelum berhenti dan melanjutkan mencari binatang buas untuk berburu. Dalam sekejap mata, hari berikutnya pun berlalu dan mereka pun tiba di sebuah daerah pegunungan. Hah, kenapa tidak ada binatang buas di daerah ini? Tong Xier berkata dengan suara rendah. Lu Ming, Xian Yangning, dan Xian Yanjun mengangguk. Mereka telah berpatroli di daerah itu sebelumnya dan belum menemukan binatang buas apapun. Daerah ini sangat sepi. Daerah ini tidak mungkin menjadi wilayah kekuasaan binatang buas yang kuat, kan? Xian Yanxing tiba-tiba berkata. Ekspresi Lu Ming dan Tong Xier berubah. Ini sangat mungkin terjadi. Banyak binatang buas yang kuat memiliki konsep wilayah. Beberapa binatang buas yang kuat akan menempati suatu wilayah. Di wilayah ini, binatang buas lainnya tidak akan berani tinggal. Kita harus berhati-hati, Lu Ming berkata dengan suara rendah. Seketika mereka menarik kembali auranya dan ingin meninggalkan tempat ini ke arah asal mereka. Ada banyak makhluk di gunung itu, dan mereka bukan logam, melainkan daging dan darah. Pada saat ini, Xian Yanjun menatap puncak gunung yang tidak jauh dari sana. Makhluk hidup yang memiliki daging dan darah berarti mereka sama seperti kita, orang luar. Kata Lu Ming, dia tidak meragukan indera Xian Yanjun.
Xie Nianjun telah sepenuhnya membangkitkan ingatan masa lalunya. Metodenya sungguh tak terduga. Ayo kita lihat, Xie Nianxing menyarankan. Kelompok itu mengangguk dan dengan hati-hati berjalan menuju puncak gunung lainnya. Tidak lama kemudian, mereka mendaki puncak gunung lainnya, menemukan tempat tersembunyi, dan melihat ke depan. Mereka segera melihat sekelompok makhluk hidup. Jumlah mereka sekitar 20 orang, dan di antara mereka ada makhluk bertanduk tunggal dan manusia ular yang kulitnya bersisik. Setidaknya ada 6 atau 7 ras di antara 20 orang tersebut. Beberapa di antara mereka mengenakan baju zirah perang berwarna hitam, yang persis sama dengan 3 pria kekar berbaju zirah hitam yang mereka temui sebelumnya. Orang-orang dari istana Yuan Luo, Tong Xier bergumam. Mata Lu Ming, Xie Nianxing, dan Xie Nianjun berbinar dingin. Mereka menyadari bahwa orang-orang dari Aula Yuan Luo juga sangat berhati-hati. Mereka bersembunyi di kegelapan dan melihat ke arah lain. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan kelompok Lu Ming. Mereka mengikuti arah tatapan istana Yuan Luo dan melihat seekor elang logam raksasa di dasar tebing. Selain itu, ada juga sebuah gua. Sesekali cahaya keemasan memancar keluar dari gua itu. Mungkinkah ada harta karun di gua itu? Lu Ming dan beberapa orang lainnya adalah orang-orang pintar. Setelah melihat situasi ini, mereka memikirkannya dan memahami situasi umumnya. Jelaslah bahwa ada harta karun di dalam gua itu. Namun, ada seekor elang logam raksasa yang menakutkan menjaga gua itu. Orang-orang dari istana Yuan Luo tidak berani bergerak. Mereka bersembunyi di sana, menunggu elang logam raksasa itu pergi. Kalau begitu, mari kita jadi Oriole. Lu Ming tersenyum dan yang lainnya mengangguk. Setelah itu mereka juga mulai menunggu di sini. Waktu berlalu dan 3 hari pun berlalu. Bas, wus. Pada saat ini, elang logam raksasa itu berteriak. Ia telah berbaring di tanah selama ini, tetapi sekarang ia berdiri dan melihat sekeliling dengan matanya yang dingin. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Lu Ming dan yang lainnya segera bersembunyi di kegelapan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Elang logam raksasa ini jelas sangat menakutkan. Jika dia ketahuan, tamatlah riwayatnya. Tak lama kemudian, elang logam itu membubung ke angkasa dan terbang ke kejauhan, lalu menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang-orang di istana Yuan Luo berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tebing yang rusak. Apa yang harus kita lakukan? Tong Xier memandang Lu Ming dan 2 orang lainnya. Ada banyak ahli di istana Yuan Luo. Tidak peduli seberapa kuat Xie Nianxing dan Xie Nianjun, mereka tidak akan sebanding dengan mereka. Membunuh dengan pisau pinjaman, tidak, membunuh dengan burung pinjaman. Lu Ming tersenyum tipis. Mata Tong Xier berbinar. Pada saat ini, lebih dari 20 orang dari istana Yuan Luo telah bergegas ke dasar tebing. Mereka meninggalkan beberapa orang untuk menjaga pintu masuk gua sementara yang lainnya bergegas masuk ke dalam gua. Kalian tunggu aku di sini. Lu Ming meninggalkan puncak gunung dengan cepat. Setelah turun, dia mengeluarkan pedang tempur dan menyuntikkan kekuatan penguasa ke dalamnya. Asyik, cahaya pedang yang mengejutkan melesat ke langit dan menembus cakrawala. Cahaya itu dapat dilihat dari jauh. Lalu, sinar pedang menebas ke arah gua. Brengsek. Beberapa orang yang berjaga di luar gua langsung marah. Mereka semua bergerak untuk menghalangi sinar pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Energinya tidak terkendali, dan ki pedang membumbung tinggi ke langit. Altar Lu Ming menebas, dia berbalik dan pergi. Tujuannya bukanlah untuk berhadapan dengan orang-orang dari istana Yuan Luo, tetapi untuk membuat keributan dan memancing elang raksasa kembali. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia secara alami menyelinap pergi. Asyik. Di kejauhan, teriakan memekakkan telinga bergema di cakrawala. Elang logam raksasa itu jelas telah melihat cahaya pedang dan kembali dengan kecepatan tinggi. Sialan, sialan. Raungan dahsyat terdengar dari dalam gua, dan orang-orang dari istana Yuan Luo bergegas keluar gua. Sang pemimpin, si pria botak, meraung marah. Siapa itu? Niat membunuh yang dingin menyeruak dari tubuh lelaki botak itu saat dia menatap para penjaga. Dia seorang pria muda, salah satu dari mereka berkata. Asyik, terdengar suara melengking yang memekakkan telinga. Di kejauhan, sebuah titik hitam muncul. Sang elang raksasa telah kembali. Ayo pergi.
Pria botak itu meraung dan lari. Ile sangat marah. Dia baru saja memasuki gua dan belum mendapatkan harta karun itu ketika dia terkejut dengan kembalinya elang raksasa. Sekarang, dia hanya bisa melarikan diri. Lebih dari 20 pakar dari istana Yuan Luo berlarian menyelamatkan diri. Asyik, suara yang menusuk telinga itu semakin dekat. Elang logam raksasa itu terlalu cepat. Lebar sayapnya mencapai 100 meter. Seperti kilatan petir, ia mengejar orang-orang dari istana Yuan Luo. Ah! Di kejauhan, teriakan melengking dan raungan marah terdengar. Ayo pergi, Lu Ming dan 3 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan menariknya menuju gua. Mereka tidak punya banyak waktu, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk mengambil harta karun di gua dan pergi. Jika mereka menunggu elang raksasa kembali, mereka akan berada dalam bahaya. Seperti 4 aliran cahaya, mereka menuju penutupan pintu masuk gua. Tanpa ragu, mereka masuk. Di dalam gua, ada lorong yang panjangnya 100 meter. Mereka melakukan perjalanan melewati lorong itu dan muncul di sebuah gua besar. Ini, ketika mereka menduduki ke dalam gua, mereka tercengang. Gua itu dipenuhi berbagai macam logam dengan warna berbeda, yang cemerlang dan cemerlang. Selain itu, banyak logam yang dibentuk seperti tanaman, dan bunga logam pun bermekaran. Namun selain itu, tidak ada yang lain. Itu. Tiba-tiba, Lu Ming menyadari bahwa salah satu dindingnya sedikit berbeda. Ada tempat yang memiliki warna yang berbeda dari dinding. Lu Ming berjalan mendekat. Saat Lu Ming berjalan mendekat, warna yang berbeda di dinding mulai bergerak. Itu sebenarnya adalah kumpulan logam cair. Itu tidak bergerak sama sekali sebelumnya, tetapi baru mulai bergerak ketika Lu Ming masuk. Logam cair itu bersinar dan menggeliat dengan cepat. Ia berubah menjadi bola logam dan terbang ke arah lain. Bola logam, kunjungi tetangga untuk novel baru. Mereka berempat sangat terkejut. Mungkinkah harta karun itu adalah bola logam ini? Tanggal itu, keempatnya tidak ragu-ragu dan menyerang. Mereka menyerang bola logam itu dari 4 arah. Berdengung, berdengung. Bola logam itu sangat cepat. Seperti sambaran petir emas, terbang mengitari gua. Keempatnya tidak dapat menghentikannya. Tetaplah di sini. Lu Ming mengerahkan kekuatan dominasi, menyelimuti area tersebut dan meraih bola logam. Bola logam itu tampak sedikit takut. Dalam sekejap, ia segera mundur. Xie Nianjun berada di sisi lain. Dia mengulurkan tangan dan hendak meraih bola logam itu. Namun, bola logam itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi bola besar dengan diameter beberapa meter, dan bertabrakan dengan telapak tangan Xie Nianjun. Ruang. Dengan suara ledakan keras, tubuh Xie Nianjun bergetar dan dia terpaksa mundur. Kekuatan yang sungguh mengejutkan. Hati semua orang bergetar. Meskipun basis kultivasi Xie Nianjun hanya berada di level pertama alam Dewa Void, kekuatan ilahinya cukup kuat untuk melawan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Void level keempat. Namun, dia tetap terdorong mundur oleh bola logam itu. Namun, bola logam itu juga didorong kembali oleh Xie Nianjun dan bergegas menuju Tong Xier. Ekspresi Tong Xier berubah. Dia tidak memiliki kekuatan seperti Xie Nianjun. Pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menusuk bola logam itu. Namun, pada saat itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Sebuah mulut besar tiba-tiba muncul di permukaan bola logam yang halus. Logam emas itu membentuk taring, dan ketika membuka mulutnya, ia menggigit pedang Tong Xier. Dengan bunyi, krek, pedang panjang Tong Xier langsung tergigit menjadi 2 bagian. Bagian depannya ditelan oleh bola logam itu, dan bola logam itu mulai melahapnya dengan suara kabeng-kabeng. Ini, Lu Ming dan beberapa orang lainnya saling berpandangan. Pedang panjang Tong Xier adalah artefak dewa. Meskipun itu hanya artefak dewa tingkat rendah tingkat 1, itu masih sangat keras. Sekarang, pedang itu benar-benar telah digigit oleh bola logam dan bahkan memakannya. Bola logam ini, bagaimana bisa begitu abnormal? Yang membuat mereka semakin terdiam adalah saat ini, sepasang mata benar-benar muncul di mulut bola logam itu. Mata itu menyipit, dan tampaknya sangat menikmatinya. Sebongkah logam yang memiliki kecerdasan. Pikiran yang sama terlintas dalam benak mereka. Harta karun, ini jelas harta karun. Sebongkah logam yang memiliki kecerdasan jelas luar biasa. Bas, elang.
Semua orang bergerak lagi, menerkam ke arah bola logam. Namun, bola logam ini sangat licin dan cerdik. Tampaknya telah menyadari bahwa kekuatan tempur Tong Xier adalah yang terlemah di antara keempatnya, dan langsung melesat ke arahnya. Tong Xier tidak berani lagi mengeluarkan senjata sucinya untuk menyerang. Dia hanya bisa mengalirkan kekuatan sucinya dan membungkusnya di sekitar bola logam itu. Namun, kekuatan bola logam itu sangat mengejutkan. Dengan satu pukulan, bola itu menghancurkan kekuatan suci Tong Xier. Tubuh halus Tong Xier bergetar, dan dia juga terlempar, memuntahkan seteguk darah. Kekuatannya tidak cukup untuk menahan bola logam ini. Namun, Lu Ming tiba tepat pada waktunya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dominasi membentuk tangan besar dan meraih bola logam itu. Bola logam itu tampak sangat takut dengan kekuatan penguasa. Matanya dipenuhi rasa takut, dan ia segera mundur. Lu Ming, bola logam ini tampaknya takut dengan kekuatan dominatormu. Aku akan menjebaknya, dan kau akan menangkapnya. Xi Nianxing berteriak. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Teratai hitam muncul satu demi satu dan menekan ke arah bola logam. Di sisi lain, Xie Nianjun juga menyerang dengan sekuat tenaga. Bunga teratai seputih salju muncul dan menekan bola logam itu. Asyik. Bola logam itu melesat menuju Xi Nianxing dan bertabrakan dengan teratai hitam. Degup, degup, bunga teratai terus meledak. Namun, setelah meledak, lebih banyak bunga teratai muncul. Bola logam itu langsung diblokir. Lu Ming bergegas mendekat dan meraihnya dengan kedua tangan. Kekuatan dominatornya membentuk jaring besar, dan menyelimuti bola logam itu. Bola logam itu langsung diselimuti oleh kekuatan penguasa. Ia mencoba melepaskan diri dari jaring, namun anehnya, ia tidak berhasil. Lu Ming mulai mengecilkan kekuatan dominator dan jaring besar menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, bola logam itu berperilaku baik dan tetap di sana tanpa bergerak. Akhirnya, Lu Ming meraih bola logam di tangannya. Berat sekali. Ketika Lu Ming meraih bola logam itu, dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Ini sangat mengejutkan. Meskipun semua materi di alam semesta purba tidak dapat dibandingkan dengan alam surga dan alam purba, dan masanya berkali-kali lebih besar, Lu Ming hampir kehilangan pegangannya pada bola logam ini. Beratnya diperkirakan beberapa gunung lebih berat. Tepat saat Lu Ming hendak melihat lebih dekat, sebuah paku tajam tiba-tiba muncul dari bola logam tersebut. Paku ini sangat tajam. Paku ini menembus kekuatan dominasi yang telah Lu Ming tutupi di tangannya dan kulitnya. Aliran darah mengalir ke bola logam tersebut. Kunjungi novel Bin Ko per meter untuk pembaruan terkini. Lu Ming terkejut dan hampir melempar bola logam itu. Untungnya, bola logam itu tidak terus bergerak. Aliran darah merembes ke dalam bola logam dan menghilang. Cahaya merah tua menyala di permukaan bola logam. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar merasakan bola logam itu menjadi lebih ringan, seolah-olah tidak memiliki berat sama sekali. Ini, Lu Ming sedikit tertegun. Lu Ming, tampaknya kau sudah ditakdirkan dengannya dan ia telah mengakuimu sebagai tuannya. Xie Nianjun berkata sambil berjalan mendekat. Ada sedikit rasa iri di matanya. Tidak banyak hal yang bisa membuat Xie Nianjun iri. Kau mengakui aku sebagai gurumu. Lu Ming juga linglung. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah sejenis makhluk hidup logam yang lahir dari asal-muasal dunia. Makhluk hidup logam semacam ini langka bahkan di alam semesta purba yang luas. Makhluk ini sangat berharga. Sekarang setelah makhluk ini mengakuimu sebagai kesalahan, itu berarti dia ditakdirkan bersamamu. Jika kau melatihnya dengan baik di masa depan, makhluk ini mungkin akan sangat menyukainya. Kata Xie Nianjun. Di sisi lain, Xie Nianxing menunjukkan ekspresi bahagia. Tong Xier tampak iri, namun, kali ini dia tidak banyak membantu. Orang lain yang menangkap bola logam itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Kata Lu Ming. Adalah Lu Ming, Xie Nianxing, dan mereka tidak punya banyak waktu dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika elang raksasa itu kembali, mereka akan berada di masalah. Seketika itu juga, mereka mengeksekusi keluar dari gua dan berlari ke arah yang berlawanan dengan istana Luo asal. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari gua. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, terdengar suara melengking. Angin bersiul dan elang logam raksasa itu kembali.
Makhluk itu mendarat di pintu masuk gua dan sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian, dia berteriak marah. Bas, bu, wat, bo. Elang logam raksasa itu sepertinya sudah gila. Ia mengepakkan sayapnya dan mengurung apapun yang disentuhnya, baik itu tanaman logam atau tanah logam. Semuanya dan meledak berubah menjadi potongan-potongan. Asyik. Kemudian, ia melesat ke angkasa, lalu menukik lagi, menimbulkan malapetaka di bumi. Seekor elang logam alam dewa kekosongan tingkat ke-7 benar-benar mengerikan dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Ia menghancurkan semua yang ada di daratan dengan dahsyat sebelum perlahan menghilang ke kejauhan. Setelah elang logam itu pergi, sebuah sosok melintas dan muncul di pintu masuk gua. Itu adalah pria botak dari istana Luo asal. Dia memaksakan masuk ke dalam gua, namun tak lama kemudian, dia memaksa keluar gua. Ah, sial, siapa itu? Lelaki botak kekar itu meraung, wajahnya sangat ganas. Pria botak dari istana Yuan Luo sangat marah. Dia mengerti bahwa mereka telah ditipu dengan sangat menyedihkan. Jumlah mereka lebih dari 20 orang, tetapi mereka dikejar oleh elang logam dan terbunuh di tengah jalan. Hampir semuanya tewas, dan dialah satu-satunya yang selamat. Terlebih lagi, ketika dia bergegas masuk ke dalam gua untuk melihatnya, harta karun itu telah menghilang. Jelaslah bahwa seseorang telah mengambil harta karun itu dari gua sementara elang raksasa mengejar mereka. Jika aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan menghancurkan tulang-tulangmu hingga menjadi debu dan mati tanpamu. Si botak itu mengeluarkan raungan marah lalu pergi dengan cepat. Tempat pemakaman, mereka terus berlari hingga meninggalkan hutan, menyeberangi dataran, dan memasuki hutan berikutnya. Baru setelah itu mereka menghela napas panjang. Orang ini, Lu Ming menyadari bahwa bola logam itu lunak dan tergeletak di bahunya seperti genangan logam cair. Lu Ming tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia bergabung dengan Xie Nianxing, Xie Nianjun, dan Tong Xier untuk melanjutkan perburuan mereka terhadap binatang buas dan inti binatang buas. Degup, degup, dua beruang logam besar muncul di depannya. Aura mereka sangat mengejutkan. Mereka berdua berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Hutan ini bahkan lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Mereka baru saja masuk dan telah bertemu dengan dua makhluk dari alam dewa void tingkat ketiga. Aku akan melakukannya. Lu Ming langsung menyerbu. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengaktifkan taktik pertempuran. Setelah beberapa kali, kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran dipicu. Lu Ming dan dua beruang logam raksasa terlibat dalam pertempuran yang intens. Dia hanya bisa melatih dirinya dalam pertempuran besar. Dewa kehampaan tingkat ketiga sudah tepat untuk Lu Ming. Mengaum, mengaum. Beruang logam raksasa itu tingginya sekitar 10 meter dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan sekali tamparan, angin menderu dan angin bertiup kencang. Lu Ming menangkis dengan pedang senjata dewa dan menebas beberapa kali beruang logam. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Xie Nianxing dan Xie Nianjun tidak bergerak, mereka hanya berdiri di samping. Degup, degup, suksesi, melawan raksasa. Lu Ming dan dua beruang logam raksasa itu terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Kedua beruang raksasa itu sangat marah dan auman mereka bagaikan guntur. Kekuatan cakar beruang itu semakin kuat dan kuat, menyebabkan Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Ada beberapa kali dia hampir terkena cakar beruang itu. Ya, ini adalah perasaannya. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Tekanan semacam ini dan perasaan bahaya akan memungkinkannya untuk berkembang lebih cepat. Ini akan sangat berguna untuk jalur dominasi dan pemahaman formula karakter pertempuran. Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming melolong panjang dan menyerang seekor beruang raksasa. Beruang raksasa itu meraung marah dan menepuk telapak tangannya. Tubuh Lu Ming sedikit miring, menghindari pukulan ke bagian vitalnya. Dia membiarkan telapak tangan itu mengenai dirinya sementara pedang tempurnya menebas beruang raksasa itu. Wah! Lu Ming terhantam kipas angin. Tubuhnya bergetar hebat seperti tersambar petir. Namun pada saat yang sama, pedang tempurnya juga menebas dada beruang itu, meninggalkan luka yang dalam. Raung! Beruang raksasa itu marah dan niat membunuhnya semakin kuat.
Saat hendak menyerang Lu Ming, sesuatu terjadi. Bola logam yang awalnya tergeletak lemas di bahu Lu Ming, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi dan menyerbu. Badan bola logam itu berubah menjadi paku tajam dan menusuk dada beruang raksasa itu. Aduh, dada beruang itu tertusuk, meninggalkan lubang di punggungnya. Bola logam itu terbang keluar dari punggung beruang itu dan berubah menjadi lingkaran lagi. Di tengah lingkaran itu, muncul mulut dan mata penuh taring. Di kedua sisinya, cairan logam menjulur keluar seperti dua tentakel. Pada tentakel itu, ada sepotong logam emas. Itu adalah inti binatang dari beruang logam itu. Wah, adapun beruang raksasa itu, ia langsung jatuh ke tanah dan tidak bernapas lagi. Yang membuat Lu Ming dan yang lainnya semakin tercengang adalah bola logam itu benar-benar menelan inti binatang itu dalam satu gigitan dan mulai mengunyahnya dengan suara berderak. Beruang logam raksasa yang tersisa meraung dan benar-benar memperlihatkan ekspresi ketakutan. 2. Berbalik dan berlari. Bas! Bola logam itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang beruang logam itu. Pertahanan beruang logam itu sama sekali tidak berguna melawan bola logam itu. Bola logam itu menembus tubuhnya, meninggalkan lubang di dadanya. Adapun inti binatang, secara alami jatuh ke bola logam. Kaca, bola logam itu kemudian memasukkan inti binatang itu ke dalam mulutnya dan mulai melahapnya. Matanya memperlihatkan ekspresi kenikmatan yang sangat mirip manusia. Ini juga baik-baik saja. Lu Ming linglung. Dilihat dari aura bola logam itu, seharusnya bola itu berada di level pertama alam Dewa Void. Namun, dua beruang logam raksasa di level ketiga alam Dewa Void tidak dapat menahannya sama sekali. Seolah-olah bola logam itu mampu menahan bentuk kehidupan logam ini. Kemudian, hati Lu Ming terasa sakit. Dua inti binatang tingkat Dewa Void tingkat ketiga dimakan oleh bola logam begitu saja. Itu bernilai 40 kristal ilahi. Kau bisa melawan makhluk metalik ini. Lu Ming berjalan mendekat dan mengambil bola logam itu. Retak, retak. Bola logam itu mengunyah beberapa kali dengan mulut besarnya, dan matanya menampakkan ekspresi bangga. Seolah-olah dia berkata, tentu saja. Lu Ming sangat gembira. Oke, bantu kami berburu binatang buas logam di masa depan. Namun, kamu tidak bisa memakan jantung binatang buas itu. Kamu harus memberikannya padaku. Kata Lu Ming. Retak, retak. Bola logam itu menggigit beberapa kali lagi, dan seluruh bola logam itu mulai berputar. Jelas itu menolak. Penawaran. Kau tidak setuju. Jika kau tidak setuju, aku akan memasukkanmu ke dalam cincin penyimpananku dan kau tidak akan bisa mendapatkan satu kata pun. Bagian. Lu Ming mengancam. Mulut bola logam itu mengatup dengan keahliannya, dan matanya menunjukkan ekspresi marah. Kalau begitu aku akan menyimpanmu di cincin penyimpananku. Lu Ming tidak berkompromi. Setelah tawar-menawar, dia akhirnya mencapai kesepakatan dengan bola logam itu. Setengah dari inti binatang yang diburu bola logam akan diberikan kepada Lu Ming dan setengah lainnya akan diberikan kepada Lu Ming. Dibiarkan untuk dimakan, setengahnya masing-masing. Setelah berdiskusi, mereka berangkat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas yang lebih terpencil. Namun, ketika bola logam itu muncul, binatang buas yang terpencil ini nampaknya sangat takut. Mereka dengan mudah dibunuh oleh bola logam dan inti binatang buas mereka. Diambil, bola logam itu memberikan setengah inti binatang itu ke Lu Ming dan memasukkan setengah lainnya ke dalam mulut, miring. Dengan berisik, Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Dengan cara ini, efisiensi mereka dalam berburu inti binatang buas akan sangat meningkat. Ditingkatkan. Setelah itu, mereka mengamuk di hutan, kecepatan mereka dalam berburu binatang buas meningkat pesat. Lu Ming menyadari bahwa bahkan jika ia bertemu dengan binatang buas tingkat Dewa Void tingkat 4, bola logam itu dapat dengan mudah ditangani. Itu hanya sedikit lebih merepotkan. Dalam sebagian besar waktu, Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Terkadang, ketika dia bertemu lawan yang cocok, Lu Ming harus memblokir bola logam untuk mendapatkan kesempatan berlatih. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di hutan ini selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, mereka telah mendapatkan banyak hal. Mereka telah memperoleh lebih dari 1000 inti binatang dari level 1 hingga level 4 alam Dewa Void. Jika mereka menukarnya dengan kristal ilahi,
mereka akan mendapatkan lebih dari 20.000 kristal ilahi. Hanya dalam beberapa hari, dan mereka telah memperoleh begitu banyak. Semua orang tersenyum. Pertarungan sengit dengan alam dewa halus tingkat kelima. Suatu hari, mereka tiba di sebuah lembah dan menemukan sarang kadal logam. Setidaknya ada 20 orang, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat keempat alam dewa kekosongan. Wus! Bola logam itu melesat keluar dan membunuh kadal logam virtual tingkat dewa keempat, lalu menyerang kadal lainnya. Sisakan 2 untukku. Lu Ming juga bergegas mendekat. Dia mengangkat pedang tempurnya ke udara dan menghalangi 2 kadal virtual tingkat dewa tingkat ketiga. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bertarung dengan binatang buas metalik dari waktu ke waktu. Pemahamannya tentang seni simbol pertempuran telah menjadi semakin dalam. Peluangnya untuk mengaktifkan seni simbol pertempuran juga meningkat. Mereka tidak menyadari bahwa ada sosok yang muncul di puncak gunung yang jauh dari mereka. Lelaki ini adalah si botak dari istana Luo asalnya. Dia telah mencari selama beberapa hari terakhir dan datang ke sini secara tidak sengaja. Dia mendengar perkelahian di sini dan datang untuk melihatnya. Sekilas pandang, matanya menampakkan niat membunuh yang dingin. Itulah harta karun itu. Matanya terpaku pada bola logam. Saat itu, dia bergegas masuk ke dalam gua dan melihat bola logam. Tepat saat dia hendak mengambil bola logam itu, elang logam raksasa telah kembali, dan dia pun melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah dia melihat bola logam itu, dia langsung tahu siapa yang menipunya saat itu. Itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Tong Xier, jadi mereka. Aku sudah mengirim beberapa orang, tapi mereka tidak membunuh mereka. Sialan, sialan, aku ingin kalian semua mati. Mata lelaki botak itu menampakkan ekspresi dingin dan keserakahan yang mendalam. Bola logam itu dapat dengan mudah membunuh binatang buas dan mendapatkan inti binatang buas itu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menjadi kaya. Dia bergerak di tanah dan berlari ke arah Lu Ming dan yang lainnya tanpa suara. Ile sangat berhati-hati. Meskipun kultivasi Lu Ming dan yang lainnya tampaknya tidak tinggi, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Void tingkat keempat di antara orang-orang yang telah dia kirim. Namun, mereka tidak kembali pada akhirnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan serangan mendadak untuk menyingkirkan beberapa orang terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan segera, dia mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Siapa di sana? Mata Xie Nianjun tiba-tiba menoleh ke satu arah. Cahaya suci menyebar dan membentuk pedang. Dia menebas. Keluar, suara mendesing. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, pohon-pohon logam itu terpotong menjadi 2. Ledakan. Di sisi lain, kekuatan ilahi meledak dan sesosok tubuh melesat ke langit, terlihat oleh semua orang. Indra spiritualnya sangat tajam, kekuatan ilahinya juga sangat kuat. Pria botak dari istana Yuan Luo terkejut. Dia sudah menyembunyikan auranya, tetapi dia masih ditemukan oleh Xie Nianjun. Pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan pedang Xie Nianjun. Kekuatan ilahi seseorang di alam dewa kekosongan tingkat pertama sebenarnya tidak lebih lemah daripada kekuatan ilahi seseorang di alam dewa kekosongan tingkat keempat. Monster, ternyata ada monster seperti itu di pasukan kebenaran. Kita harus menyingkirkannya. Pria botak kekar itu meraung dalam hatinya. Itu dia. Pada saat itu, Lu Ming, Xie Nianxing, dan yang lainnya mengenali pria botak itu. Mereka telah melihatnya dari jauh. Sebelum asyik, Lu Ming bergerak dan menghindari serangan kedua kadal itu. Kemudian, bola logam itu melesat dan membunuh keduanya. Kadal, ia mengeluarkan inti binatang buas mereka dan mendarat di bahu Lu Ming. Tong Xier, kamu belum mati. Sepertinya orang-orang yang aku kirim sudah mati. Kata si botak dengan galak. Benar sekali, kami sudah membunuhnya. Tong Xier berkata, namun, ekspresinya agak serius. Pria botak kekar ini memberinya banyak tekanan. Benar-benar seorang ahli yang menakutkan. Jadi, kamulah yang memperingatkan elang logam dan memancingnya kembali ke gua. Pria botak itu menyeringai, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya kamu tidak bodoh, Lu Ming berkata dengan dingin. Nak, berikan aku bola logam itu. Pria botak itu menatap bola logam di bahu Lu Ming. Keserakahan di matanya semakin kuat. Kau menginginkannya. Datanglah dan ambil sendiri.
Kata Lu Ming, kamu mencari kematian. Pria botak kekar itu bergerak dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Wus, wus. Begitu si botak itu bergerak, Xie Nianxing dan Xie Nianjun juga ikut bergerak, cahaya pedang hitam dan putih terbang ke arah pria botak itu. Enyah. Sebuah pedang muncul di tangan pria botak itu. Cahaya pedang itu menyala saat dia menebas Xie Nianxing dan yang lainnya. Seorang pria yang mencoba untuk menepis cahaya pedang mereka. Alam Dewa Kekosongan tingkat kelima. Lu Ming dapat mengetahui tingkat kultivasi pria botak itu saat dia bergerak. Alam Dewa Void tingkat kelima pastilah kuat. Xie Nianxing dan Xie Nianjun tidak berani melawan pria botak itu secara langsung. Mereka mengubah posisi pedang mereka dan berubah menjadi selusin cahaya pedang. Menghindari pedang si botak dan menusuk titik vitalnya. Tersesat, tersesat. Pria botak itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya. Namun, teknik bertarung Xie Nianxing dan Xie Nianjun terlalu kuat. Mereka berhasil menghindari serangannya sepenuhnya, tetapi mereka masih bisa menyerang titik vitalnya sama sekali. Waktu keduanya bergabung, dan cahaya pedang terus menyala, memaksa pria botak itu tidak bisa lagi maju. Wah, pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia melangkah maju dan menyerang pria botak itu, mengayunkan pedangnya ke kepala pria itu. Gel hilang, pria botak kekar itu berteriak. Kekuatan sucinya mendidih dan meledak seperti air pasang. Pedang tempur Lu Ming. Disembunyikan kekuatan suci yang kuat ini, seolah-olah akan disembunyikan gunung. Ledakan, Lu Ming merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang melandanya dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Tingkat kelima dari alam dewa ethereal. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasakan lengan mati rasa dan darah serta kinya kacau. Wah mantap, pada saat itu, bola logam itu melemparkan inti binatang buas ke dalam mulut. Saat menemukannya, tubuhnya dikerahkan menuju pria botak. Dalam proses pembongkaran, bola logam berubah tajam, berubah menjadi bola besar dengan diameter beberapa meter, menghantam ke arah pria botak itu. Bab yang diperbarui di novel Bin.com. Pedang si botak menghantam bola logam, menyebabkan ledakan besar. Bola logam itu terpental, tetapi momentum pedang si botak juga melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang cahaya Xie Nianxing dan Xie Nianjun melonjak seperti dua pelangi lampu dan langsung menyerang pria botak itu. Enyah. Pria botak itu meraung dan dikurung dengan pedangnya. Cahaya bila berbentuk bulan sabit menyambar ke segala arah. Ini adalah serangan berskala besar. Meskipun menghabiskan banyak kekuatan suci, itu sangat berguna dalam hal ini. Situasi, Xie Nianxing dan Xie Nianjun tak berkuasa menahan diri untuk mundur. Meskipun mereka bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Void tingkat keempat dengan teknik tempur mereka yang kuat, mereka masih belum sebanding dengan dewa yang bermimpi tingkat kelima. Bocah, mati saja. Setelah memaksa Xie Nianxing dan Xie Nianjun kembali, si botak menerkam Lu Ming dengan ganas. Ekspresi, pergi. Lu Ming mengacungkan tangannya dan bola logam itu melesat keluar lagi, menyerang si botak. Namun, bola logam itu tetap terhempas oleh pedang si botak.